Justru ini yang laku di pasar internasional. Bahkan langsung ke Pak Nasri beberapa buyer mengatakan berapapun jumlah produksinya kami yang menampung. Tapi yang hijau ini. Kurma Kumari ini dia berbuah sepanjang tahun, tak ada musimnya. Berbeda dengan Timur Tengah. Sehingga ketika kita lalu lalang di kampung, tetap kita dikibuli, tuak kurma, mau kemana gitu katanya. Mana untanya? Kapan untanya dibawa? Sampai seperti itu, Pak. Oh gitu. Berangkatlah kau nak, kaislah rezeki di bumi Allah ini rumahmu. Itu yang luar biasa bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan hari ini saya bersama geng bapak-bapak sangat luar biasa. Di sini ada Pak Kepala Brida Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pak Gede Putu Aryadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selalu pagi ya, mau siang, malam ke pagi. Pak Semangatnya Gede, yang harus pagi. Semangatnya selalu pagi. Ya. Kalau tidak semangat, tidak hidup nanti. Ya. Kita baru pulang dari panen kurma kemarin ya. Meskipun panen cuma 3 biji. Belum musim. Bukan panen sebenarnya. Panen. Hanya melihat dan mencoba untuk kesuburan. Kesuburan. Ada teman yang bawa itu untuk kesuburan kan. Ya, itulah. Dan hari ini selain Pak Gede ada Pak Wak Dolah. Kemarin hampir meleset Wak Dolar sama Wak Dolah ini adalah pembina Asosiasi Ukhuwah Datu Nusantara yang pionir kurma ya di Lombok saat ini gitu. Kurma dan sancaici. Kurma dan sancaici. Nanti kita bahas Pak Dolah. Pak Dolah ini yang sering tampil di media sekarang gitu. Sejak kurma Lombok moncer lagi, jadi kombinasi Pak Kades, Pak Dolah dan teman-teman ini langsung boom. Tiba-tiba apa namanya menghebohkan ini Pak Dolah. Nanti saya mau gali cerita bagaimana kurma ditanam di Lombok. Dan selain Pak Dolah ada juga Ustadz Suharman. Siap. Ya. Ini ketua Asosiasi Ukhuwah Datu. Ukhuwah Datu ini para datu ya isinya, Pak? Ukhuwah Datu Nusantara. Datu Nusantara. Iya. Ukhuwah itu hubungan kekeluargaan yang sifatnya memiliki satu visi untuk persatuan ya. Untuk bagaimana ekonomi di bawah ini menjadi satu kesatuan sehingga benar-benar seperti datu. Oh iya, gitu. Saya kira semua datu-datu, raja-raja. Kekuatannya nanti satu. dari bawah itu menjadi satu kekuatan yang utuh, menjadi datu. Dari sekian provinsi ngumpul gitu. Menjadi datu ekonomi lah. Datu ekonomi. Kalau datu politik, bahaya saya mau mati. Insya Allah kita aja tidak interest dengan hal itu, tidak terlalu. Ya, juga ada Bang Gunawan. Ini apa namanya? Mitra ya. CEO dari Tani Makmur. Dompu. Tani Makmur ya? Yeah, Tani Makmur Sejati, kantor pusat di Dompu. Oh gitu. Yeah. Itu kurma juga? Kita fokusnya di sancaici. Pengembangan. Oh yang ini ya? Yeah, siap. Sancaici kacang. Ya, kacang tanaman pendamping kurma. Tanaman pendamping kurma. Oh gitu. Jadi kurma karena lama terus harus ada penumpang di situ. Ya, sebagai tebang sarinya. Tebang sari. Makanya nyelip di antara bapak-bapak ini. Dia menjadi anak. Jadi anak tebang sari. Jadi potensi adanya beliau ini sebagai bagian dari memastikan hilirisasi kurma yang mana di sana ada tumpang sari sancaici. Jadi sancaici kita tanam sudah ada kepastian kepengnya dari beliau. Oh, kepengnya sudah jelas. Siap. Harus jelas, kalau nggak cepat kepengnya petani kabur nanti soalnya. Itu masalah. Ya, Tribuners, saya mulai dari Pak Kadis dulu nih ya. Pak Kadis. Kaban. Oh, Pak Kaban. Sorry, kan Bapak banyak jadi Kadis tenaga kerja. Sekarang Pak Kaban ya. Kepala Badan Inovasi dan Riset Daerah. Riset dan Inovasi Daerah, apalah gitu. Pak Kaban, ini cerita gimana ya? Cerita kurma kemarin kita beritakan tiba-tiba nomor 7 terbaik dunia. Apa kami yang telat update atau udah dari dulu? Memang sekarang ini gimana ceritanya Pak Kaban? Ya, makasih ya. Saya sebenarnya kan ditugaskan oleh Pak Gubernur itu baru. Saya dilantik jadi Kaban Brida atau dimutasi dari Kadis Naker
Itu tanggal 28 April. Brida ya? Brida. Pada Tanggal riset, kan? Tanggal 27 April saya sudah mulai ke Brida. Sebentar dulu, Brida ini kan riset kan? Ya, Kenapa harus para petani ini? Nah, ini penting ini. Nah. Ini harusnya tadi ada apa riset apa gitu. Ya, Bawa para petani ke sini. Ya, riset ini kan gini, badan riset. Riset itu kan penelitian. Ya, ya. Penelitian terhadap potensi dan peluang yang kita miliki. Meneliti terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Kan itu banyak penelitiannya. Ya, ya. Kita kan tugasnya tidak hanya meneliti. Pemerintah itu bukan hanya meneliti, setelah meneliti mau diapain? Harus ada ujungnya dong. Iya, iya. Harus ada hasil penelitian itu menjadi solusi. Menjadi solusi bagi masyarakat dan menjadi solusi kalau kita punya potensi untuk dikelola. Itu makanya sangat luas. Kenapa sampai ngurus petani? Sebenarnya bukan. Bukan, saya kira gadis pertanian dari ya, betul itu. Iya kan? Nah, dari situ kita melihat, kalau kita lihat topografi atau geografi kita, NTB itu 84% lahan kita kering. Yang selama ini, kalau kita lihat data garis kemiskinan, itu yang paling banyak mengalami kemiskinan ekstrim adalah petani menggarap lahan kering. Karena penghasilannya tidak pasti. Ini harusnya menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana kita caranya mengatasi kemiskinan ini bisa keluar, terutama kemiskinan ekstrim ini yang menjadi agenda prioritas Pak Gubernur. Melihat potensi-potensi apa yang bisa mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan ini. Contohnya pertanian. Kan penduduk kita ini, kita katanya lumbung pangan. Tapi kita kok masih juga punya penduduk yang stunting. Sekian persen. Penduduk miskin ekstrim masih 500 ribuan kan? Jadi bukan aliran aja yang ekstrim ya. Ya, bukan aliran aja. Kemiskinan juga ada yang ekstrim. Ada kemiskinan. Nah, ternyata ini kan sudah dilakukan beberapa kali kegiatan. Kalau kita lihat pola tanamnya sekian. Nah, dari tahun sebelum saya itu memang sudah ada pendampingan sebenarnya ya, waktu ya, terhadap eksistensi petani gitu. Berbagai potensi, karena bukan hanya di kurma, kita juga mengelola membina dari sisi inovasi dan teknologi itu untuk petani pala kita contohnya diolah. Ada juga untuk teknologi pengolahan untuk komoditas lain. Banyak kita lakukan di Brida itu karena kita menciptakan mesin-mesin. Tapi saya melihat di KLU ini kan hasil riset sementara itu kan luar biasa. Satu-satunya yang ada di Indonesia yang bisa berkembang bagus terkait kurma ini. Kurmanya. Kenapa kita tidak tangani dengan baik? Ini pemikiran saya sebenarnya. Awal begitu, mulanya. Ya. Begitu saya dilantik, 2 minggu setelah dilantik saya ke KLU. Saya ke KLU dan melihat itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita harus punya data. Dari situ kita mulai, ini luar biasa pengembangannya. Di KLU itu bukan hanya kurma dan caca inci yang saya lihat. Di sana juga ada anggur. Ada anggur itu sebenarnya bisa kita kembangkan dengan kolaborasi tadi, sistem Subang Sari. Dan itu akan ada industri turunan yang banyak. Nah, ini kan harus ada riset yang memastikan bahwa potensinya berapa sih. Kalau Brida di sini yang mendampingi dari segi risetnya ya. Riset dan teknologi. Dan inovasinya. Kalau nggak ada inovasi ya hambar kita. Makanya semua sekarang kalau birokrasi itu kalau dia bekerja rutin saja dia tidak akan berhasil. Itu sih pendampingan ya. Ya, pendampingan. Itu ya. Nah, untuk pendamping ini nggak bisa sendiri kita. Kita harus menggandeng para expert, para ahli. Makanya langsung saya BRIN. Saya minta dukungan BRIN. Saya kumpulkan semua lembaga pendidikan tinggi yang ada di NTB. Begitu saya dilantik, 2 minggunya saya kumpulkan konsorsium.
Iya. Saya minta masukan. Para profesor sih. Profesor dari Unram. Iya. Unram sudah kita kerjasama. Mm-mm. Dari UIN, dari Muhammadiyah, Iya, iya. dari Unizar, UNU. Ini kan kita minta masukan. Nah, dari peta ini kita melihat banyak hal yang harus kita garap secara detail. Iya, iya. Kalau kita mungkin perencanaan tanpa punya data, identifikasi potensi dan masalah, saya pikir perencanaan kita itu sumber daya yang kita gunakan itu tidak terarah nantinya. Iya, iya. Nah kalau kita lihat ini KLU, kalau kita hasil pemetaan itu memang tanahnya sangat cocok untuk itu, untuk beberapa komoditi tadi. Karakter tanahnya kayak gimana? Karakter ini kan lulusan Gunung Rinjani, makanya disebut Kumari. Kumari ya. Kurma Gunung Rinjani. Mantap. Berkah dari Gunung Rinjani. Iya. Kira-kira begitu. Karakteristik Tanahnya dan ini cocok. kalau kita lihat karakter yang sama, dia sekitar Tambora juga akan memiliki potensi yang sama. Iya, iya. Tambora. Bentar, apa kabar? Tadi dari Brida kan dah hanya urus ini kan. Dari semua komoditi itu kenapa kemudian melihat ke kurma? Begini, kita lihat sekarang kalau kita ingin budidaya di lahan kering, kita harus mencari komoditi yang adaptif terhadap lahan kering dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Oke. Kalau kita mengembangkan sesuatu tidak laku di pasaran, ngapain? Rugi juga. Dia adaptif, bisa tumbuh baik, berproduksi baik, dan punya nilai jual. Nah, kalau kurma dibutuhkan oleh dunia, kacang sansaji dibutuhkan oleh dunia. Kacang sansaji ini bisa dikembangkan jadi superfood, makanya di program BRIN saya usulkan jadi superfood, karena ini menjadi bahan baku dari herbal untuk stunting semua. Ini kacang sansaji ini mengandung omega 3, 6 dan 9. Budidayanya mudah, nilai ekonominya tinggi. Oke. Karena semua orang akan butuh ini untuk kesehatan. Kalau mau cantik pakai minyaknya. Mungkin celong lah kira-kira begitu ya. Ini kan, nah tapi kan ini ya, ini kan perlu perlibatan semua orang. Perlibatan tenaga kesehatan barangkali yang bisa. Penyuluh pertanian juga ini harus dilibatkan. Para peneliti, mungkin ilmu tanahnya harus berkembang sini. Sehingga ini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga kan visi Pak Gubernur NTB makmur dan mendunia. Udah cocok dengan PT Tani Makmur. Karena produktifnya bagus, lahan yang kita miliki berproduksi dengan baik, yang selama ini hanya nanam kacang setahun sekali. Kalau kacang sansaji, dia berproduksi sepanjang tahun. Tidak ada musim dia. Begitu ditanam 7 bulan, dia berbuah terus. Sampai 15 tahun. Sampai 15 sampai 25 tahun umurnya. Itu yang kalau kita lihat anehnya. Tapi di situ juga kan ada bisa menghidupkan sektor lain. Peternakan, karena pemupukannya ini organik. Dia menggunakan kotoran sapi lah kira-kira gitu. Siap. Saya sendiri masih kurang referensi soal kacang. Nah, itu. Nanti saya mau tanya ke Pak Gunawan. Itu makanya Brida itu konsen. Karena perintah Pak Gubernur bagaimana kita mengangkat. Kalau kita ingin menurunkan kemiskinan tadi, yang posisinya ada di 106 desa, desa miskin ekstrim ini, kita harus melakukan pemberdayaan secara komprehensif. Pemberdayaan dari sisi potensi masing-masing desa. Nah, Brida ini kan harusnya melakukan penelitian dan survei apa sih yang terjadi di masing-masing desa. Dia punya potensi apa? Dia punya persoalan apa? Ini kerja besar loh. Kalau Brida tidak proaktif ini, memfasilitasi semua komponen, ada NGO, ada akademisi, ada komunitas kayak tadi, ada perusahaan, dan yang terakhir ini ya kayak Tribun ini, media harus duduk bersama. Itulah konsep pentahelik. Kalau saya jadi kepala Brida, pentahelik ini harus 5 pilar ini bersama. Kalau itu pasti tidak sukses. Katanya sejak tahun lalu nomor 7 kan? Iya. Tapi tahun ini baru kita tahu karena medianya baru ngebom. Ya, artinya gini. Kan ini kita baru ikut apa namanya festivalnya, baru kita ikut karena kemarin itu masih kita dalam proses coba-coba, baru proses riset.
Dan itu pun kembang kempis kan? Iya, siap. Karena semangat dan komitmen. Oke, Pak Kadis. Pak Kaban, sorry. Saya kayak ngomong sama Pak Kadis pertanian. Pak Kaban, tadi menarik sekali disampaikan. Nah, cocok ya jadi Pak Kadis pertanian ya. So, pentahilik bagus sekali konsepnya. Kan di Brida itu nggak hanya soal ini. Saya tahu Brida itu urus sepeda listrik atau riset apa. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat mintas di kantornya itu, wah ini bayangan saya akan keluar robot transformer itu. Tapi ini lebih membumi lah riset yang kerja dilakukan saat ini. Karena hampir semua kita petani kan. Saya mau beralih ke cerita kurma yang nomor 7 terbaik dunia. Ini ada cerita yang menarik dari Wadolah dulu ya. Nanti setelah saya ke ketuanya. Wadolah, ini kan Pak Kadis tadi udah melihat ada permata, semacam permata dari kurma di Lombok Utara. Emas hijau. Emas hijau ya. Iya, emas hijau. Emas hijau ya dari Lombok Utara. Ini menarik ya. Bukan kurma merah ya, kurma hijau ya. Kurma hijau. Nah, kita mau ceritain kita Pak, dari awal mungkin seperti apa sih kurma ini dikembangkan. Tadi sampai Pak Kaban tadi sangat kesemsem lah. Ini langsung ke 2 minggu setelah dilantik berkunjung ke rumah Pelungguh atau siapa? Ke lokasi perkebunan. Ceritakan pertemuan pertama sama Pak Kaban. Baik, selamat pagi. Salam semangat Salam untuk kita semangat. semua. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya luruskan lebih dulu. Pertama, nama asosiasi kita Ukhuwah Datu Nusantara. Itu rohnya adalah ukhuwah persaudaraan. Persatuan ya. Persatuan. Kenapa tidak kita kasih nama Ukhuwah Islamiyah? Karena kita berdiri untuk semua. Ya. Makanya diberi Datu. Datu mengayomi semua. Lokal ya. Nah, kalau ini namanya Datu raja toh. Iya. Nah, raja mengayomi semua yang semua lapisan. Jadi tidak ada perbedaan suku, ras, agama. Betul-betul. Nusantara menggambarkan Indonesia. Nah, itu nafasnya kenapa dikasih nama Ukhuwah Datu Nusantara. Yang kedua, mengenai kurma kita sebetulnya dikatakan urutan ke-7. Ini bukan nomor urut sebetulnya. Jadi waktu kita diundang dari sekian puluh negara ini kurmanya Pak ya? Ya, ini kurmanya. Diundang ke ke Abu Dhabi mengikuti Abu Dhabi Exhibition sesi ke-9 dari 82 peserta. Kita diundang di urutan ke-7. Itu ya. Jadi bukan urutan festivalnya. Oke. Nah, jadi biar ini datanya yang jelas itu dari 82 negara peserta kita nomor 7 diundang, kan agak lumayan juga itu. Nah, kayak gitu. Terus sejarah memulai, biar nggak ujuk-ujuk datang. Gitu. Iya, siap-siap. Kok bisa diundang? Kita memulai menanam kurma, memulai bergerak untuk kurma di Lombok Utara mulai September 2015. Awalnya hanya gara-gara penasaran. Kan heboh waktu itu ada kurma tropis, kurma Thailand dan segala macam. Tahun berapa itu Pak? 2015. 2015 ya. Kalau hebohnya kan dari 2011 itu kurma tropis. Nah, kita 2015. Jadi saya ngajaklah teman-teman di Lombok Utara untuk gila. Ya kan? Kenapa saya bilang ngajak untuk bodoh atau jogang? Kenapa? Karena masa mau nanam kurma, kayak gitu kan. Dari sekian banyak itu yang mau ikut, nah Ustadz Suarman ini, sama Ustadz Slamet. Nah, jadi tanahnya tanah Ustadz Slamet, Ustadz Suarman beli bibitnya, ditanam di tanahnya Ustadz Slamet. Ilmu belum ada sama sekali, asli ilmu jogang itu. Saya kira sudah ahli. Oh bukan, itu asli ilmu jogang, ilmu buduh beneran. Jadi tidak salah orang mengatakan buduh. Tanam Januari 2016. Otodidak bener itu. Oh iya, bukan otodidak. Enggak disuruh sama Pak Gede. Bukan, belum ketemu Pak Gede. Itu perasaan kita udah ahli belajar di medsos.
Oh, perasaan kita ahli. Kan gitu. Tanam. Nasib baik tanam Januari, Agustus 2016 itu ada satu pohon yang mengeluarkan buahnya sebiji. Nah, wah, satu pohon keluarkan satu mayang, keluar buahnya. Wah, perasaan saya langsung orang paling ahli di kurma. Perasaan ini. 2015 berbuahnya tahun berapa? 2016 nanam, Januari 2016 nanam di Dusun Kerta. Ada 60 pohon. Tanam 60 pohon. Nah, Januari 2016. Agustus 2016 dari 60 pohon itu ada satu pohon yang berbuah satu. Oh, Agustus tahun ini juga? Tahun 2016 itu. Satu biji? Iya, satu pohon dan buahnya satu biji. Perasaan gitu, udah ahli lah itu kan. Saking merasa ahli, ketemu kurma masyarakat bersama Ustadz Suharman. Waktu itu ilmunya apa? Ciri-ciri jantan, pelepah, merekah. Warnanya keperakan. Kalau yang jantan, itu yang betina. Kalau yang jantan, pelepahnya tidak merekah, berdiri. Ketemulah kurma masyarakat di Lombok Utara. Wah, ini kelamin kurma saya apa, Wak? Wah, ini jantan ini. Wah, dengan gagahnya itu mengatakan jantan. Karena pelepah berdiri. Ilmu yang diterima waktu itu baru itu. Enggak tahunya, sekian bulan. Setelah kita pupui, keluar manggarnya. Betina, bukan jantan. Jadi meleset ilmu. Ternyata betina. Meleset ilmu YouTube. Ilmu medsos meleset. Setelah itu tetap berjalan. Nah, 2018 setelah gempa, teman-teman dari Kalimantan Departemen Agrikultur, Dr. Ade Sudrajat ke sini. Nah, itu biang racun lagi tuh. Begitu. Ke sini ketemu kita. Nah, Kalimantan Departemen Agrikultur itu punya link ke Khalifa International Departemen Agrikultur di Abu Dhabi. Karena tokoh-tokohnya Dr. Adi Sudrajat, Dr. Haji Riyad Adani. Nah, kebetulan Haji Riyad Adani, Dr. Haji Riyad Adani itu tamatan Timur Tengah, S3-nya. Jadi udah lama dia di sana. Sehingga banyak linknya. Nah, karena sudah ketemu, sudah kesini, menurut mereka memang ini cocok, cuman kita belum punya ilmu nih. Nah, dari teman-teman itu carikan link ke Khalifa, kita diarahkan untuk ada literaturnya dan segala macamnya lah kan. Agak terarah sedikit. Baru tahu bahwa kita sebetulnya, yang saya pribadi, sebetulnya bodoh setengah mati. Salah. Setelah 2019. Salah rupanya cara nanam segala macam itu. Jadi cuma nasib aja itu berbuah satu pohon. Nah, dari situ baru tahu, oh ternyata saya belum punya ijazah ini. Nah, 3 tahun. Iya, baru sadar. Perasaan kan itu. Perasaan. Nah, dengan Ustadz Suharman ini, beliau sarjana Quran hadis, bicara kurma yang tidak masuk akal kan. Nah, setelah ada pendampingan kita di literatur dari yang Khalifa ya. Terus ikut mendengarkan telekonferensi beliau itu, mulailah kita terarah budidaya kurmanya. Apa yang salah caranya nanam dulu? Satu, nanam pohon kurma nggak tahu kelaminnya. Nah, berdasarkan kata orang. Kata si tukang jual bibit, ini jantan, ini betina. Kan nggak bisa dilihat kelamin. Nggak bisa dilihat di kelamin. Nah, kita kena pula yang ilmu itu, ilmu lihat mata itu kan. Nah, jadi gagal itu pertama. Gimana cara lihat kelaminnya itu? Setelah kita dapat masukan dari yang benar, baru tahu kalau bibit dari biji itu hanya 2 caranya. Satu, ditanam terus keluar mayangnya, manggarnya. Itu valid 100%, itu karena kerjaan Tuhan itu kan. Kalau itu urusan yang di atas. Jantan, ya, Pak. Mau jantan mau betina kalau udah keluar manggarnya kan ketahuan. Nah, tapi itu kan menunggu. Nah, ada yang cepat pendekatan secara ilmiah itu lihat pita kromosomnya, intip DNA-nya. Itu urusannya lab ya. Nah, itu pun akurasinya hanya 90%. Ada 10% meleset. Bahkan kadang-kadang kalau yang mengerjakan namanya manusia, khilaf cara pencocokan nomor, meleset sekian persen, jauh kan gitu ya.
Nah, yang valid itu benar bibit yang kultur jaringan. Nah, kalau dikembangkan ya dulu kultur jaringan itu sangat mahal, sampai sekarang masih mahal karena masih impor. Nah, terus dari tunasnya, kalau pohon induknya betina, tunasnya masih betina. Nah, kita kan nggak punya modal mau beli kultur jaringan itu kan mahal. Nah, makanya kita kembangkan dari biji, biarlah mau meleset mau apa, mana yang sudah betina itu yang ditanam, yang jantan dulu salah lagi tuh, jantan kita tebang. Ya awal-awal dulu keluar jantan tebang, itu kerjanya Ustadz Suarman. Ternyata sekarang setelah banyak yang betina-betina udah jantan berbunga, kalang kabut cari jantannya. Nah, ini hebatnya permainan kita di utara kan gitu ya. Terobsesi sama betina doang dulu. Dulu pikir betina aja bisa berbuah, hamil. Nggak bisa hamil sendiri kan? Nggak bisa bohong, nggak bisa ini. Nah itu kita belajar kayak dari manusia juga. Ya. Jadi kita belajar dari ketidaktahuan menuju ke sama kayak salak, Pak. Ya. Terus 2019 bersama bersama Kalimantan Development Agriculture kita ikut semacam lomba kerangka pikir. Jadi kita ajukan proposal industri kurma berbasis local wisdom di Lombok Utara. Sama yang kita angkat itu nyakapnya, bukan kurmanya. Karena kalau kurmanya kita bertanding dengan Jazirah Arab, nggak mungkin menang kita. Jadi kita konsepnya apa? Industri kurma berbasis kearifan lokal di Lombok Utara, bukan di Kalimantan, di Lombok Utara. Kenapa di Lombok Utara? Karena teman-teman yang dengan kita melihat jenis tanah kita. Jadi jenis tanah kita di Lombok Utara itu jenis lempung berpasir. Lempung berpasir. Bekas letusan bekas Samalas tumpahan gunung, ya Gunung Samalas. Namanya tumpahan gunung itu mineralnya sangat tinggi, subur lah ya. Terus ada batu apung putih, tumpahan gunung itu. Batu apung putih itu mengandung fosfor tinggi. Kita curah hujan rendah. Dari seluruh Indonesia kan kita savana tropis ya. Kalau Indonesia bagian barat, di kampung saya itu namanya hutan hujan tropis. Di Rempet. Sumatera saya. Sumatera, Nah, jadi kalau kampung saya kan curah hujannya lebih tinggi dari di kita. Sementara kurmanya hampir sama dengan anggur, tanaman subtropis toh. Dia agak ngeri-ngeri sedap dengan curah hujan tinggi. Takut. Nah, akarnya tidak sekuat akar kelapa. Terus ada angin muson selatan dari Australia yang siang membawa udara panas, malamnya lebih rendah, dingin. Kan dingin, jadi klimatologi renggang suhu sangat tinggi. Nah itu dibutuhkan oleh kurma. Lombok itu pulau kecil dan yang kita tanam di daerah dekat pantai. Kadar garam tanahnya lebih tinggi, salinitas tanah lebih tinggi. Nah kita tahu Jazirah Arab itu, padang pasir itu mengandung garam yang tinggi. Makanya kita menanam di dekat pantai. Ada berapa? Selain itu ada keuntungan given lah itu ya, given dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk daerah kita. Di laut Selat Bali dan Lombok ada garis imajiner namanya garis Wallace. Nah garis Wallace itu Wallace Line ya. Wallace Line itu kan garis pemisah fauna sebetulnya. Burung tidak saling nyebrang. Binatang yang ada di sebelah barat, yang lempeng Asia, tidak sama dengan hewan yang ada di kita yang lempeng Australia. Bahkan ikan di laut, di Selat Bali, Selat Bali Lombok, itu nggak saling nyebrang. Nah, sementara pohon kurma itu musuh utamanya Red Devil namanya. Red Devil itu kumbang yang warna merah. Pakai belalai. Itu musuh utama sekali. Kalau kumbang tanduk atau wangwung, itu dia melobangi pohon untuk numpang bertelur.
Kalau Red Devil itu memakan batangnya mulai dari bawah sampai atas. Itu serangannya bahaya kalau sempat menjadi wabah. Itu bukan hanya kurma. Berarti Red Devil nggak bisa melintas dari Jawa Nggak mau Sumatera dia, ke sini nggak ya? mau, karena itu given dari Allah. Jadi Termasuk Red ikan Devil, juga gitu ya? Red Devil bawa Red Devilnya ke NTT Mati. tanpa di apa-apain, mati sendiri dia. Karena itu kontraknya dengan yang Maha Kuasa. Ya. Itu batas wilayah. Batas Mereka wilayah. sudah ada kekuasaan. Jadi kita ini berada di lempeng Australia. Ya. Bali ke barat itu lempeng Asia. Asia. Terus satu lagi, seluruh negara-negara produsen kurma berada di garis lintang 6 derajat ke atas. Mau lintang utara atau lintang selatan. Semua negara-negara produsen kurma itu posisinya di situ. Kita, Lombok Utara itu berada di garis lintang 8, sekian derajat lintang selatan. Ya. Sudah melebihi target 6 derajat. Kita sudah lebih. Iya, iya. Thailand Utara yang kurmanya berbuah, yang disorot-sorot yang heboh itu garis lintangnya 6, sekian derajat. Kita 8. Oh iya, berarti lebih bagus ya. Kita lebih mendekati ke iklim subtropis. Gitu loh. Nah, udah di ujung-ujung tropis lah kita ini kan. Iya, iya. Nah, sementara tanaman kurma ini adalah tanaman subtropis. Nah, itu keuntungan-keuntungan dari kita. Dari segi geografis, segi alam juga sudah sangat mendukung. Ya? Lalu 2023 yang tadi kita ajukan itu tidak menang kita, yang ngajukan konsep industri kurma berbasis Cakap. diajukan ke mana tadi? Ke Khalifah. Ke Khalifah. Tidak menang. Belum menang 2019 itu. Belum ketemu Pak Gede kayaknya. Iya. Jadi tapi konsep kita sudah masuk di organisasi kurma internasional. Konsepnya apa? Industri kurma berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Pertama di dunia itu. Kan selama ini perkebunan kan konsepnya seperti kita industri. Seperti biasa industri kan. Ini berbasis kearifan lokal. Apa kearifan lokalnya? Nyakap. Jadi nyakap ini diketahui oleh dunia internasional di Abu Dhabi sana, di seluruh negara-negara produsen kurma dari tahun 2019. Nah, nyakap lebih dulu sejak diusulkan. Oh iya, dalam bentuk proposalnya. Jadi nyakap ini lebih duluan mendunianya. Judul nyakapnya. Tapi tidak langsung serta-merta. Duluan dari apa? Dari produk kurma. Gubernur. Anda. Itu Tribun aja yang ngomong. Nah, dari kurmanya duluan. Ya, jadi belum kurmanya tuh konsepnya. Terus kita berhubungan. Laporan terus. Setiap 1 bulan laporan. Apa yang kita kerjakan, baik itu bentuk video atau foto, itu dikirim ke organisasi kurma internasional melalui KDPAI. Apa KDPAI? Kalimantan Development Agrikultur Indonesia. Teman-teman Kalimantan berarti sudah duluan ya? Organisasi asosiasinya duluan Kalimantan. Tapi kurmanya enggak ada. Begitu. Kurmanya ada tapi? Ada tapi enggak. Makanya enggak bisa buah. Judulnya KDPAI in KLU. Siap. Sudah paham lah itu, nggak usah lagi dijabarkan pula kalau sudah judulnya KDPAI in KLU. Siap. Kita ini kan lambat asosiasi ini. Iya. Jadi kita tetap merah putih semua lah. Berarti dari segi alam, meski dan sebagainya sudah mendukung. Nah, gimana sampai dilirik? Jadi kurma hijau 2023 melalui KDPA kita diundang harus mengikuti festival. Abu Dhabi Exhibition lagi. Harus bawa kurmanya, barangnya, jangan hanya konsep nyakapnya. Gitu. Nah, bawa barangnya, ini yang dibawa. Nah, kita membawa kurma yang hijau ini bukan disengaja. Waktu itu bulan November 2023. Jadi Ketua KDPA Indonesia, Dr. Ade Sudrajat, telepon bawa buah kurma dari Lombok Utara. Belum ada yang matang. Posisi November itu buah kurma kita seperti ini. Hijau. Gak apa-apa, bawa aja. Yang penting kita tidak hanya bicara kita ada kurma, barangnya tidak ada kan gitu kan. Iya. Nah, bawalah. Ini dipanen oleh Pak Johan Samsu tahun 2023 ya, Pak Bupati waktu itu. Pak Bupati, terus kita antarkan ke Jakarta.
bersama Kadis Pertanian menyerahkan ke duta kurma kita yang Kalimantan Depan itu berangkat. NTB belum berangkat? Kita belum ada yang berangkat, kita hanya buahnya saja yang berangkat. Nah, itu jadi masalah pula. Setiap kita mau bicara bahwa kurma kita ikut ke Abu Dhabi, yang ditanya kawan, siapa yang berangkat dari Lombok Utara? Oh, kita tidak berangkat. Ya Ustaz, ya kita sampai ke duta kurma. Apa kata orang? Raos perikak. Nah, tidak terbukti orangnya kan gitu kan. Entah iya kurma kita tidak kan gitu. Nah, terus 2024 kita juga diundang. Namun waktu itu lagi sibuk pilkada ya. Pilkada, pileg gitu ya. Jadi tim siapa? Enggak ada ikut. Saya petani. Makanya karena tim saya. Apa namanya? Kita tidak berangkat 2024 itu karena berbenturan kan dengan pemilu situasi lah, pemilihan umum gitu itu. Nah, 2025 kita disuruh berangkat lagi. Karena sudah pengalaman di 2023 dari KLU tidak ada orangnya, hanya buah kurmanya, masih dikatakan raus perikak, maka 2025 kita dapat jatah 1 orang yang berangkat ke Abu Dhabi. Karena 1 orang, kita mikir-mikir lagi nih, kalau saya yang berangkat hanya mewakili Asosiasi Petani Kurma. Kalau Pak Ustadz juga mewakili Asosiasi Petani Kurma. Yang berangkat siapa? Kalau Pak Gun juga gitu juga, mewakili Sanceci saja, kan gitu kan? Nah, akhirnya kita sepakat, kita tunjuklah petani yang merupakan bukan saja bergabung di Ukwadatu, tetapi menjadi salah satu pemodal dari perkebunan kurma Ukwadatu Polanyakap. Yang seperti ini pakai aktanya notaris. Nah, orangnya itu Pak Nasli. Oh, harusnya Pak Nasli di sini. Jadi Pak Nasli mewakili pemodal, mewakili petani, mewakili pemerintah daerah karena beliau PNS. Nah, jadi beliau yang berangkat ke sana. Sampai di Abu Dhabi tanggal 1 sampai 23 Oktober. Nah, yang tahun ini kita tidak membawa kurma hijaunya lagi, tapi kita sudah siapkan membawa kurma yang kuning. Oke, yang agak mau matang. Nggak mau matang karena kita anggap ini kurma tidak masuk akal mau dipamerkan. Gitu. Hijau. Begitu sampai di sana, Pak Nasli malah ditagih oleh buyer, mereka mencari justru kurma yang hijau. Karena tahun 2023 mereka sudah mencicipi, justru ini yang laku di pasar internasional. Bahkan langsung ke Pak Nasli beberapa buyer mengatakan, berapapun jumlah produksinya, kami yang nampung. Tapi yang hijau ini, baru kita terperangah. Lah, kok kurma hijau kita laku? Testimoni langsung Bang, Pak Kaban. Jadi ini bagusnya. Bentar. Kenapa kok ini bisa laku? Ternyata menurut mereka yang sudah mencicipi, buyer yang sudah mencicipi, kurma kita yang hijau ini sudah ada manisnya dan rasanya segar, crunchy gitu ya. Sementara kurma-kurma daerah lain kalau masih hijau, sepat dan pahit dia. Jadi kita punya khas nanti, kita akan produksi kurma kita yang hijau karena laku. Nah, silakan Pak hostnya yang silakan dicicipi. Apa hasilnya Bang Ded tadi? Nggak tahu hasil untuk kesuburan. Subur rezeki, subur semua lah. Coba dicicipi dulu. Tunggu kamera dulu. Ya, Tribuners, ini dia. Kurma hijau. Kurma hijau. Kurma kumari. Kurma Rinjani ya? Iya. Kalau asalnya ini jenis varietasnya ini Barhe. Iya. Barhe. Saya tambah nggak ngerti lagi. Iya. Yang jelas kurma hijau. Kurma hijau sudah. Dari kurma Rinjani yang masih hijau ya. Oke, ini Tribuners kita cicipi katanya. Ini harusnya biasanya sepat, tapi buyer langsung minta ke Pak Nasli, malah justru minta yang ini. Saya juga nggak ngerti. Coba cicip dulu. Cicip dulu. Ada 3 ini, Pak. Biar jangan katanya. Harusnya 1 pohon. Host cicip kurma. Ya, kita cicip. Saya izin minum. Oke, siap.
Tribuners kemarin kita udah berkunjung ke kebun, tapi ini agak lebih besar. Kita cicip ya. Pahit, sepat. Nah, Cepatnya sedikit. logikanya kan kalau buah-buahannya masih hijau sepat. Ya. Lah ini, Pakat di sebelah sasak nih. nah Iya. pakat. Nah, ini ke bagaimana? Enak deh ya. Nah, ini persoalan gara-gara enak ini. Saya malah lebih suka ini Iya. setelah nyicipnya. Nah. Jadi segar gitu Pak. Pak Gede sila. Dan bisa menyegarkan juga. Jadi saya Masih- jadi tambah muda nanti. Ya. Ini kan? Gara-gara segar. Ini kurma. Ini kurmanya Wak Datu Kumari, kurma Rinjani. Kayak teksturnya bisa dilihat. Ya, saya akan Sini. coba ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan gitu loh. Heeh. Sehingga kita tambah subur Iya. rezeki, subur program. Kesuburan laki-laki. Nah, kesuburan semuanya lah. Siap. Ini Pak, Teksturnya bisa dilihat Tribuners ini kan memang seperti ini ya. Kalau kurma dari Timur Tengah kayak Iya. gimana? Nggak ada yang hijau dijual orang, justru yang kita ini minta hijau. ya. Ya. Ini Tribuners. Kalau yang dijual orang sudah warna kuning kan. Nanti kita pesan 1 karung kalau berbuah tahun depan. Terus begini Pak Os, setelah ini berjalan, Hmm. teman-teman dari 16 provinsi Hmm. memberikan kepercayaan ke kita, mereka masuk modal, Ya, bijinya aja masih putih. masuk modal menanam kurma dan sancaici. Alhamdulillah sekarang sudah 5 klaster ya Ustaz. Ya. 5 klaster. Itu tidak membeli lahan karena polanya nyakap. Oh. Modal dari mereka, pemilik lahannya warga kita di Lombok Utara, pengelolanya Uku Adatu Nusantara. Uku Adatu. Nah, untuk menjelaskan pola ini kaplingannya Ustadz Suarman. Beliau serahkan dulu aktanya ke beliau. Itu akta apa, Pak? Akta nyakap. Akta nyakap. Iya. Oh, gitu. Jadi yang dikelola bersama Iya, gitu ya. baik kurma maupun sancaici. Jadi Jadi sama pemodal. kayak bukan hanya tanah masjid yang diwakafkan. Iya. Wakaf nyakap. Nyakap itu Nyakap. kayak Nyakap. Bagi nyakap hasil. ya, sorry. Nyakap, bukan Beda wakaf. sama wakaf ya, Ya, nyakap beda. gitu ya. Nyakap. Bisa dijelaskan, Pak? Pak Ustadz. Ustadz Suarman lah itu urusan. Oh. Nanti saya Oke. lanjut lagi Ya. soal itu. Saya, Jadi ini Pak Suarman ketua Sagus Petani juga, Pak? Ya. ya sekaligus Beliau petani. yang mengomandoi program nyakap itu. Oh gitu. Dan yang pertama mengikuti beliau jadi orang gila. Sekarang Ini cerita sudah awal tadi. Iya, siap. Masih gila apa udah insam ya? Sekarang udah waras ya. Sekarang tambah gila kayaknya. Sekarang orang lain yang menjadi sepertinya kelihatan mustahil. Gitu. Asik. Kalau kita alhamdulillah sudah mulai. Pak, itu sebelum ke nyakap itu ya. Oke. Waktu pertama kali diajak sama Pak Dolah, Jangan. itu gimana Boy, ceritanya? Boy, Kamu jangan. cerita itu deh. Boy, jangan ditanya, bukan rahasia itu. Ya tentunya. Itu dicerita terus terang aja di sini. Gimana dulu? Sida percaya langsung atau enggak? Pak Dolah ini Apa sama dengan nama lebih lah kira-kira. Nama gitu. Jok. Sesungguhnya waktu itu sejarah awalnya. Tapi belum ke orang desa sana kayak lu. Ah, iya asli. Iya, asli. Saya asli sana. Iya. Awalnya saya tidak pernah bertujuan mencari beliau. Oh. Dan saya tidak kenal sama sekali. Iya. Nggak tahu saya juga yang namanya John Harip Munandar, nama asli beliau. Nggak Iya. tahu. Waduh. Saya main ke Berugak teman, nyari teman dalam rangka ada konteks yang berbeda. Tiba-tiba di sana beliau saya temukan cerita, jelaskan kurma, begana, begini, ngajak lah teman. Saya penasaran, wah ini ada menarik ini kurma gitu. Padahal beda. Saya dari Arab datang Iya. ke sini dengan kurma. Saya tidak kenal. Nah, karena perkiraan saya beliau itu bukan orang Palembang, makanya sambil panggil mas-mas saja dulu kan. Nah, gitu. Biasa beliau orang Jawa lah. Nah, kemudian setelah beliau selesai jelaskan, saya tanya, kalau begitu mas, ada ndak asosiasinya? Saya bilang di NTB. Oh belum ada. Ya kalau begitu, begini, berarti bisa kita buat asosiasinya di NTB? Oh bisa, itu bahasanya beliau. Kemudian ada ndak contoh perkebunan kayak apa atau apa yang bisa kita lihat di mana lah pusatnya di Jawa atau di mana? Oh bisa. Di mana tempatnya? Oh di Pulau Jawa, di Bekasi. Bisa apa ndak kita ke sana? Oh bisa. Biar siapa tahu nanti ada yang berbuah kita bisa lihat gitu. Akhirnya oke, kalau begitu bismillah kita jalan, saya bilang sama beliau. Beliau katanya, wah siapa ini dikira
Setelah kita jadi jalan, baru dia Kenalan. juga percaya sama kita. Oh gitu. Ya orang ini masa mau dikebuli saya karena memang nggak pernah pernah kita ketemu. berjanji, nggak pernah begitu. Saya langsung spontanitas mengatakan kita berangkat bang. Iya. Saya bilang, kita berangkat ke tempatnya, di mana tempat perkebunan kurma itu, di mana tempat asosiasinya. Kita buat asosiasi di NTB dan kita nanam kurma, saya bilang. Seminggu kemudian berangkatlah, baru beliau percaya. Oh benar ya. Oh iya, saya bilang. Karena ini pertama, kalau dari sisi secara religinya dan keyakinan kita bahwa ini tanaman yang memang kesayangan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah. Yang kedua, memang kita di sini belum ada asosiasi yang di Nusa Tenggara Barat dan ini hal yang baru. Kemudian yang ketiga, saya juga kebetulan pernah mendengar bahwa memang ada beberapa pohon kurma yang pernah berbuah di sini gitu. Kan di Mataram ada itu waktu itu. Nah, waktu itu kan, cuman istilahnya sepintas saja. Dan karena saya yakin biasanya kalau berbicara teman-teman luar membawa sesuatu itu biasanya dia itu enggak agak Jual kecap. lebih konsisten gitu, Ya, serius. ya, serius. Kayaknya itu yang saya yakini. Berarti kalau sama beliau ini berarti kita bisa jalan nih, benar-benar bisa membuahkan kurma gitu kan. Karena ada yang tetap konsisten membina, mengawal kita. Itu Padahal belajar di YouTube ya. Iya. Jadi memulailah kita dari saat itu dan tidak pernah mengatakan bisa apa tidak berbuah, bisa apa tidak hidup, tidak pernah. Bukan jalan. Yang penting jalan. Gitu. Lakoni. Nah, ya, alhamdulillah lah pada saat hari ini kita sampai bertemu. Tapi waktu itu Bapak punya tanah sawah yang ditanami ya? Saya tidak punya tanah yang bisa ditanami. Secara kebetulan kita punya jamaah, punya teman, punya keluarga yang setelah kita berikan informasi, setelah kita jelaskan, siap menjadi pionir juga. Oh gitu. Perintis. Kita tanam itu sawah yang kita rusak, Pak. Untuk tempat menanam kurma. Bagaimana Di dekat air meyakinkan- terjun Kertara Harja namanya. Gimana meyakinkan petani, Pak? Karena kebetulan di kampung itu pernah ada kurma yang berbuah. Dulu. Dan waktu kami nanam waktu itu pohonnya yang ditebang itu pun masih hijau katanya. Makanya dia juga yakin, kita tanam gitu. Di desa apa coba? Di Desa Kertara Harja, Desa Genglang, Dusun Kertara Harja, di air terjun, dekat air terjun. Dekat air terjun. Iya, gitu ceritanya. Karena Akhirnya harus merelakan sawahnya Sawah. kan. sawahnya. Kan 5 tahun piranya Nah itu menghasilkan. makanya, ya, karena dia Belum juga tentu saking, lagi. Termasuk saking yakinnya. golongan jogang kan. Nah, sehingga kebetulan juga waktu itu semakin yakin kita, pas 2019 akhir, walaupun tadi sempat berbuah, dia bilang wah itu ada 1 biji, tapi masih lah belum belum bisa menunjukkan ke publik waktu itu kan, belum berani gitu. Walaupun seperti bahasanya wah terasa kita sudah pandai gitu. Sudah pandai. Ya, tapi belum Dari berani YouTube gitu ya. menunjukkan gigi gitu. Ya. 2019 ada 1 pohon mulai keluar mayang. Gitu, ternyata betina. Itu ceritanya. Sampai ndak ada kita, untung kita bawa waktu itu sama beliau, dikirimkan dari Bekasi. Dari Indo, asosiasi kurma kita pada saat itu di Jawa. Pohon kurma, bunga kurma jantan. Ada itu. Untung itu ada, itu kita pakai ngawinkan waktu itu. Alhamdulillah berhasil. Makanya awal 2020 mulai kita panen terus waktu itu di kebun kurma Kertara Harja. Barulah kita yakin, oh ternyata benar ini kurma kayak mimpi gitu. Sampai banyak orang mengatakan ketika datang ke sini ke kebun itu mengatakan, yuk sampai memukul diri, benar apa enggak ini kurma katanya. Oh gitu. Iya, saking enggak percaya. Saya percaya. Ya. Sehingga ketika kita lalu lalang di kampung, tetap kita dikibuli, tua kurma, mau kemana gitu katanya. Mana untanya? Kapan untanya dibawa? Sampai seperti itu, Pak. Oh gitu. Itu selama 7 Setelah tahun. kurma sudah bawa unta lagi. Iya, selama 7 tahun maknanya. Ngolok lah gitu. Ngolok. Oh di online. Oh iya. Ngolok itu, Pak. Jadi Iya. setiap lewat, ya Tuan kurma. masa hanya kurma saja dibawa dari Arab katanya. Kapan untanya? Sampai itulah. Oh. Alhamdulillah. Dan karena waktu itu belum berbuah ya. Iya, belum berbuah. Dan waktu itu memang sudah ada berbuah 1 pohon. Yang tadi saya sebutkan itu katanya kebetulan. Gitu. Lalu yang punya lahan itu apa katanya? Kalau yang punya lahan sangat yakin.
minta hasil gitu, kok belum ada hasil gitu. Oh enggak, karena memang sudah kita berikan pengertian dan kebetulan kita secara kejamaah satu jamaah, satu asosiasi keorganisasian gitu, dan ada hubungan keluarga juga gitu, enaknya kan. Sehingga memang mau menjadi pionir. Iya. Merelakan sekian tahun loh Pak. Ya. Habisnya harusnya panen padi setiap 3 bulan. Iya itulah. Sehingga alhamdulillah setelah festival kemarin 2023 baru orang ketika kita dilihat jalan di depan rumahnya, sini dulu kita ngopi, gimana kurmanya gitu. Berhenti disuruh bawa unta. Iya. Ustadz Fuanman mulai jadi selebriti Lombok Utara. Nah, itu ceritanya. Oh gitu. Nah, itu berarti ini bukan kerja hari ini ya, udah bertahun-tahun. Iya, sudah bertahun-tahun. Dan lumayan juga proses nyindir kan nyakit juga kadang-kadang. Iya, ini gitu. Sudah hitungannya masuk sudah sebenarnya mungkin dia berjorak kan. Iya. Ujiannya yang panjang. Ujiannya berarti sudah tahun ke-10. Ujian kesabaran lah. Ujian kesabaran luar biasa Pak Ustadz. Iya. Dan itu konsep nyakap itu kayak gimana itu konsepnya? Konsep artinya nyakap kan tadi itu, Bapak nggak punya lahan sendiri yang luas gitu kan, dan di sana tidak ada satu karakter kita di Lombok ini tidak punya satu orang punya lahan banyak kan. Ya. Dia sedikit-sedikit gitu kan. Nah, ya alhamdulillah. Konsepnya kayak gimana? Jadi nyakap itu berangkat dari apa yang beliau sampaikan ke kami. Ayo kita buat program pola nyakap. Karena ini teman-teman luar di Pulau Jawa, di pusat-pusat kota ini banyak punya uang. Dan banyak yang tertarik tentang kurma. Kita pakai sistem nyakap. Akhirnya kita coba memulai 2023 itu kita mulai berproses Pak, nyakap itu. Awalnya kita juga agak pesimis awalnya Pak, tapi setelah kita sampaikan pola nyakap itu adalah mempertemukan 3 dimensi. Yang pertama ada pemilik lahan. Pemilik lahan ini secara potensi tidak tahu kalau tanahnya itu seperti bahasanya beliau tadi itu ternyata tanah ABG. Tanah ABG ya. Apa yang, nah itu tanah ABG itu ada di beliau nanti. Kenapa dipanggil tanah ABG itu Lombok Utara kan? Karena ini hasil riset Pak dari BRIN itu. Nah, anak baru gede. Iya, anak baru gede gitu. Nah, kemudian itu bisa menumbuhkan emas hijau. Nah, tanahnya yang nah, kemudian secara ekonomi mereka tidak mampu hanya menanam singkong, menanam jagung, lahan keringan itu aja. Kemudian hanya istilahnya tempat pembibitan rumput untuk sapinya orang. Nah, kemudian yang kedua, potensi yang kita lihat itu sangat besar. Maka setelah kita komunikasi berawal dari kita menjual buah kurma, yang kurma rumahan waktu itu Rp20.000 per biji. Rp20.000 per biji. Setelah berbuah sedikit-sedikit itu? Enggak, satu tandan. Kita lelang Rp20.000 per biji, Pak. Saking penasarannya Saking penasarannya. Untuk nyoba ini buah kurma dari KLU loh. Buah awal gitu. Ya, kenapa? Mereka itu se-Indonesia Raya ini penasaran Pak. Ketika berbicara kurma itu, termasuk kami juga pernah membeli biji kurma itu untuk jadi bibit, katanya kurma tropis yang bisa ditanam di tempat tropis, dan ini yang bisa berbuah katanya. Nah itu bijinya itu pernah beli 80.000 sebiji dulu untuk jadi bibit. Nah sehingga waktu itu terobsesi lah penggiat kurma se-Nusantara. Wah, berarti ini kita beli buah kurma sekaligus beli biji kurma untuk jadi bibit. Seperti kita membeli biji kurma dari Thailand waktu itu. Untuk jadi bibit. Tapi bibitnya dari mana itu yang Itu dari Mekah sih. Cuma tidak sengaja ditanam. Makan buah kurma, daging buah masuk perut, biji buah masuk tanah. Masuk tanah. Jadi istilahnya itu seperti bahasanya beliau itu sudah adaptif dengan lingkungan tropis. Makanya orang semakin merasa antusias membeli. Akhirnya begitu kita buka di medsos, awalnya kita ragu sama Wak. Kita main-main. Siapa yang mau, di samping bijinya bisa ditanam di semai, karena ini sudah tumbuh dan berbuah di iklim tropis, dan bisa mencicipi rasa buah kurma asli Indonesia. Itu bahasa kita. Akhirnya begitu kita ekspos, langsung 16 provinsi teman-teman pegiat kurma itu pesan buah kurma. Sehingga satu tandan itu waktu itu kita dapat jual
24.900.000 rupiah, Pak. Berapa tandan tadi? Satu tandan. Satu tandan aja yang dijual. Satu tandan. Waktu itu 24 juta satu tandan. iya. Ya, karena harganya Karena harganya 20.000 20.000 sebiji kan. Karena tropsesi pertama bijinya sudah adaptif dengan lingkungan tropis. Kemudian rasa buahnya ternyata mereka katanya memang benar manis. Manis. Gitu. Nah, iya itu tandan berbuah terus manisnya kan. Manis. Beberapa tempat berbuah tapi nggak manis. Nggak manis. Nah, itu Malah keras. keras. Iya, iya. Dan itulah salah satu buah kurma Dia kurma tricky juga, Rinjani. Pak. Setelah berbuah satu tandangan bisa berbuah. Yang kedua setelah berbuah manis apa tidak. Ya, Setelah berbuah dia bisa dikonsumsi atau tidak. Nah, dan yang aneh kalau yang bukan aneh yang berkahnya belum matang pun sudah manis. Ya, manis. Nah, Bulan. berangkat dari sanalah kita coba menawarkan lagi. Karena Tadi teman-teman yang sudah awal mencicipi. tadi berapa pohon tadi, Pak? Yang awal-awal dulu itu 60. 60. yang 60 tadi itu. Nah, yang tadi itu satu pohon memang tapi kurma Tapi rumahan. hanya di situ atau di tempat lain juga? Menyebar. Nyebar. Oh, menyebar. Enggak, kalau Saya yang kira 60 pohon itu Itu satu satu titik. tempat. satu tempat. Iya, kalau kurma rumahan ini sungguhnya sudah banyak, Banyak. dari Oh, dulu. gitu. Sudah banyak. Nah, itu Termasuk maksud saya salah satunya 60 kurma plus rumahan rumahan tadi itu. itu, kurma rumahan. Yang fase awal Iya, kemudian masyarakat. karena mereka sudah mencicipi teman-teman pegiat kurma Nusantara waktu itu rasa buah kurma kita, akhirnya kita coba menawarkan dengan metode begini. Karena iklim di wilayah Bapak hutan hujan tropis, kita di sini sapana tropis dan bersesuaian dengan kurma. Alhamdulillah mulai dari Aceh ada yang siap ikut program Pola Nyakap. Oh. Mereka lah menjadi pemodal dan kita lah menjadi pelaksana sebagai penanggung jawabnya. Sehingga kita ikat dalam suatu ikatan kekeluargaan yang walaupun itu sungguhnya secara hukum adat kuat, Pak. Di Lombok Utara itu Nyakap sudah ada ya? perdanya, Pak. Sekarang sudah proses perbubnya tentang bagaimana pemeliharaan pelestarian budaya. Budaya sudah ada aturan hukumnya ya, sudah ada aturan hukum adatnya. Itu makanya kita mengangkat yang namanya Pola Nyakap ini, yang mana sepertiga untuk pemodal, sepertiga pemilik lahan, kemudian sepertiga untuk kita selaku penanggung jawab pengelola dari A sampai Z-nya. Nah, namun sebelum itu kita bersepakat juga sebelum pembagian sepertiga ini kita harus mengeluarkan dulu ada 5%. Kalau secara secara bahasa nasionalisnya, secara global dunianya itu adalah 5% itu adalah untuk Zakat. pembiayaan sosialnya lah istilahnya. Tapi kalau kita secara CSR sosial lah gitu, di luar aturan ketika berbicara perpajakan segala macam itu sosial. Tapi ketika berbicara secara keyakinan kita yang Muslim, itu hak Allah kita sebut. Kenapa? Sebagai wujud syukur kita bahwa memang Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menciptakan ini. Sehingga ketika kita berbuat, menanam, dan itu bisa berbuah karena atas izin dan ridhonya Yang Maha Kuasa. Sehingga kita harus keluarkan dulu haknya dia. Kemana kita arahkan? Siapa yang mengurus rumahnya Allah, siapa yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik untuk melaksanakan kegiatan program kebenaran, kesanalah diarahkan yang 5% itu, Pak. Bukan ke kami, cuman dikoordinir. Dan itu tertuang di notaris juga. Nah, setelah itu dikeluarkan, hak Allah ini barulah dibagi sepertiga, bersih. Sehingga Jadi semua sudah tidak ada ya? sangkutan lagi dengan Yang Maha Kuasa. Itu prinsipnya. Ya, nyakap. Yang sungguhnya, kemudian Dan ini akta apa, Pak? akte notaris nyakap. Kita nyakap, Perjanjian. kita iya. Sekarang sudah berapa orang yang terlibat, Pak? Maksudnya yang punya pohonnya? Bukan kalau sekarang ini yang sudah terlibat itu ada sekitar 30-an orang, Pak. 30-an orang. 30-an orang. 30-an orang pemodal. Ya, kalau yang klasternya baru 5. Karena kita kemarin buka ada 1 pohon, ada bisa 2 pohon, ada bisa 5 pohon. Itu yang sifatnya pemodal untuk nyakap ini yang sifatnya perintis dengan nilai nominal yang sifatnya sangat-sangat standar, sehingga benar-benar kita benar-benar berintis. Nah, sekarang kita sudah tutup pola 1 pohon 2 pohon, kita pure sekarang ini profesional sesuai dengan SOP perkebunan kurma. Jumlah petaninya, Pak, yang terlibat?
Kalau kita yang ikut di pengelola itu ada 22 orang. 22 Itu Ya. pemilik lahan pemilik lahan. sekaligus menjadi pengelola di Pengelola. bawah komando Ustaz Suarman. Iya, iya. Jadi 20 biar orang. saya tambahin ya. Hmm. Jadi kalau pola nyakap ini modal dari si pemodal yang memiliki kelebihan rezeki, lahan masyarakat setempat yang sudah berakta nota ada akta Sertifikat. sertifikat. Terus yang mengerjakan, jika si pemilik lahan mau, dia akan bergabung di bawah Tim komando pengelola. Ustaz Suarman. Bagian sepertiganya dapat nanti di hasil akhir, tali asih bulannya dapat. Kan kalau kerja nyangkul berkeringat, harus dia ada penghapus keringat. Iya, iya. Nah, itu namanya bukan gaji, tapi Bukan gaji, kami tapi sebut tali asih. Setiap bulan tinggal gesek di bank NTB. Pakai ATM tuh kawan sekarang. Oh gitu. Walaupun darah tangan ada pemilik lahan kita tanda tangan tidak bisa bikin ATM begini. Sekarang pakai ATM gagah sekarang. Nah, jadi kenapa nyakap ini kita munculkan ya Ustaz ya? Itu waktu penjualan buah kurma yang diceritakan oleh Ustaz tadi yang sampai padahal tuh harga iseng. Saya dengan Ustaz tuh bikin video, saking banyaknya yang mesen buah. Jadi saya bikin, kalau mau 20.000 sebiji oke. Ternyata serius kawan. Nah, setelah itu banyaklah teman-teman dari luar daerah yang memang pehobi untuk tanaman kurma. Mereka awalnya sih mau beli lahan. Lewat saya mau jadi calon nih juru cerita ini. Karena lewat saya, wah carikan tanah. Saya pikir-pikir, kalau ini saya teruskan, habis nih tanah orang NTB ini, dibeli oleh kawan-kawan yang punya kelebihan rezeki dari luar, karena dia tahu potensi kurma besar. Maka rundinglah saya, Ustaz Suarman, Juan Marudi, Kadu sekarang Jurang, banyak itu kita rundingan. Kalau ini kita biarkan, insya Allah mudah-mudahan tanah orang habis. NTB akan habis dan warga NTB akan beransur-ansur naik gunung. Tanah-tanah yang di pinggir pantai, pemodal-pemodal di luar. Terus gimana caranya? Digalilah kearifan lokal, ditanya-tanya. Saya kan bukan asli sini, saya tanya-tanya beliau-beliau. Ternyata di suku Sasak dan Bali biasa dari zaman Hindu dulu itu namanya nyakap. Ya, berangkat dari kerjaan Hindu dulu. Jadi dari dulu ya, kebetulan di hukum Islam juga bersesuaian karena baginda Rasulullah juga bagi hasil, kan judulnya bagi hasil. Oke, itu kita coba tawarkan. Janganlah kalian beli lahan untuk berkebun kurma di sini. Nah, bagaimana kalian yang diberi kelebihan rezeki oleh Yang Maha Kuasa, kalian rangkul saudara kalian sebangsa, kalian titipkan modal, kami yang mengelolanya, sehingga lahan masyarakat di NTB tidak berpindah tangan, dia kerja di kebunnya dan merasakan hasilnya. Oke, kita buka uji coba. Alhamdulillah 16 provinsi masuk, jadilah Ustaz Suarman menjadi idola se-Indonesia Raya. Ya, jadi sesungguhnya berbicara nyakap ini mungkin caranya Allah ya, caranya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga saat ini kita dipertemukan lagi sama silsilah keturunan dulu. Itunya beliau ini. Dari kerajaan. Oh iya, nyambung ya. Iya, memang. Makanya apakah ada hubungan apalah wallahu alam. Mungkin datu dulu. Itu makanya saya curiga ini. Jadi nyakap itu budayanya Hindu. Karifan lokal. Iya, karena dulu kan Lombok ini bisa dikatakan sempat di bawah kuasaannya kerajaan Hindu kan. Cuman pola komunikasinya dengan masyarakat itu nyakap ini. Dan setelah kita lihat, setelah kita telisik, terasa secara konfigurasinya, wah berdekatan nih, mudharabah nih, bagus nih. Asas berkeadilannya kuat, asas keberlanjutannya kuat, asas keterbukaannya itu ada. Dan ekonomi Pancasila lah. Nah, itu dia. Dan itu yang nilai paling luhurnya itu. Saya selaku dari Sumatera kaget lihat budayanya. Perwakilannya ini di Sumatera, Lombok. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat nyakap itu, kalau modernnya ya, itulah konsep hubungan industrial yang diwariskan oleh leluhur kita. Dari zaman Majapahit sudah ada. itu. Gitu. Dan artinya itu sebenarnya sekarang ada di hubungan industrial itu kan hubungan
pemberi kerja dan pekerja, hubungan industrial namanya. Kalau dulu itu Paham nyakap. juga kan yang beliau Kadis Nakertras Ya. dulu. Memang penghulunya ini. Nah, kalau sekarang, kalau dulu nenek moyang kita sudah melakukan yang lebih bijak sebenarnya. Iya, tapi Kalau sekarang ini kenapa lebih ditinggalkan? kejam, kalau hubungan industrial lebih kejam Iya, kan, benar. bisa pecah. Kalau dulu kok makan bersama mereka antara pemberi kerja dengan pekerja dan hasilnya transparan. Oh, sekian timbang, mau katanya, sekian ton kita dapat. Bagi. Nah, bagi nih, Ya. kan rata. Kalau sekarang keuntungannya berapa, gajinya Berapa ya? gajinya pekerja di bawah UMK kadang-kadang kan? Iya, iya. Nah Sehingga- ini Sistem kapitalis gitu. sistem Ya, kapitalisnya. kalau kita boleh untuk penguatan ini, sehingga ada sejarah dulu perang puputan itu ya. Iya. Kenapa banyak masyarakat Lombok membela kerajaan Bali dulu? Iya. Karena apa? Hubungan emosional itu sudah kuat, Pak. Iya. Karena raja kerajaan kaum raja waktu di zaman Hindu Bali itu, ketika masa panen, ketika masa kegiatan, mereka turun ke lapangan, Pak. Makan bersama dengan penggarap lahan itu. Coba. Nah, itu Jadi sesungguhnya. banyak aspek ini. Ya, banyak Iya, aspek. sehingga Aspek secara sejarah historis kenapa religinya. kita tidak menyalahkan ketika sebagian ada masyarakat Sasak waktu itu membela kerajaan Bali, Pak. Karena secara emosional keseharian mereka, hidup mereka itu berdampingan dan damai, Pak. Izin nambahkan. Saya sangat bukan memuji gitu ya. Tapi saya salut angkat topi dengan konsep nyakap ya, lokal jenis di sini. Ini nyakap itu satu mempersatukan yang memiliki kelebihan rezeki, merangkul saudaranya kan gitu ya. Dan ada aturannya. Tanda tangan yang akta notaris ini itu tidak di kantor notaris kerjasamanya, tapi ditandatangani di rumah ibadah. Di rumah ibadah atau di rumah adat, rumah atau tokoh. rumah Ibadah. Nah, itu kali ini di masjid. rumah tokoh adat gitu bisa. Ba'da sholat Jumat disaksikan oleh orang Banyak. kampung. Iya. Tanda tangan, ini pemodalnya, ini pemilik lahannya, ini pengelolanya. Kayak ijab kabul gitu. Terus ada satu lagi budayanya, saya geleng-geleng kepala. Ada namanya ayam kepanggang. Jadi si pemodal setelah tanda tangan di masjid itu bersama-sama mendatangi rumah keluarga pemilik lahan. Makan bareng di rumah keluarga pemilik lahan. Berarti kayak bersaudara gitu kan? Terus sebelum pulang, katakanlah pemodal kita yang dari mana, dari Jawa sekolahnya, dari luar provinsi, itu orang tua dari si pemilik lahan yang paling tuanya, neneknya lah gitu. Itu memberikan ayam yang baru tumbuh bulu yang dari bulu halus ke bulu itu. Nah, namanya ayam kepanggang. Si neneknya nyerahkan dengan bahasanya, berangkatlah kau nak, kaislah rezeki di bumi Allah ini rumahmu. Itu yang luar biasa bagi saya. Orang dari Sabang sampai Merauke bisa bersaudara di situ gara-gara nyakap, hebat kali. Nenek moyangnya Lombok zaman dulu terpikir. Nah, ini lebih belusuan daripada belusuan loh ini. Coba bayangkan kalau seorang Pak Prabowo sampai terharu itu. Terharu benar saya, karena ini bukan mereka jauh, cuma satu nenek moyang, satu Adam gitu, satu Nabi Adam nenek moyang. Kok bisa bersaudara gitu ya? Nah, andaikan umpamanya seorang Umaro, umpama gini Pak Prabowo tanam modal di tanahnya Ustaz Suarman, polanya bagi hasil, terus neneknya Ustaz Suarman serahkan ayam kepanggang ke Pak Prabowo. Berangkatlah kau nak, kaislah rezeki dimanapun, ini rumahmu. Ayo. Itu lebih belusuan daripada belusuan. Kalau belusuan itu mah setting-settingan. Kalau ini jelas dia makan di rumah itu. Luar biasa ya. Jadi aspek tidak hanya inovasi teknologi, juga ada aspek kultur, budaya, dan budayanya lumayan kuat di situ. Ya, artinya kan ini kita menghidupkan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau budaya itu memang sudah tidak bisa kita terapkan, ya enggak kan gitu ya. Nah, yang penting sekarang ini sebenarnya keberlanjutannya. Itulah pentingnya saya bilang itu pemerintah hadir. Ini sudah sesuatu yang bagus, kita punya potensi dan sudah terbukti. Kalau ini dibiarkan mati dia. Pasti mati, hilang lenyap, tidak diketahui oleh masyarakat, tidak ada edukasi, tidak ada komitmen keberpihakan. Nah, itu intinya kenapa saya diminta oleh pemerintah masuk. Kan ini fungsi pemerintah sebenarnya, fasilitator. Memfasilitasi.
memfasilitasi kalau ada kebijakan buat regulasinya, sehingga diatur dengan baik. Setiap orang bisa melakukan apa di situ, sehingga tidak ada benturan. Kalau ini dibiarkan pengusaha masuk, semua tanah dibeli, warga lokal jadi penonton. Iya. Dan inovasi ya. Nah, itulah anehnya. Ini yang pertama itu nilai-nilai budayanya bagus, sehingga ini memelihara kearifan lokal ini dalam rangka juga kalau kita memelihara budaya pasti keamanan, pasti ini dampaknya pada keamanan, harmoni hubungan kan, harmoni antar masyarakat ini penting. Karena ini yang kedua sudah harmoni nilai-nilainya ada, ini kan menimbulkan semangat spirit. Spirit membangun ini modal dasar ya, bukan hanya uang sebenarnya. Ya. Modal dasarnya itu spirit, komitmen kita untuk menjaga alam, lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga ini baru bahwa ini punya aspek ekonomi yang bagus, modal hidup kita. Kita tidak bisa akan melakukan apapun kalau kita tidak punya modal uang, ekonomi, termasuk tadi modal harmoni tadi, lingkungan kita terjaga. Kalau tanah kita habis diambil investor, lama-lama kita jadi keren. Harusnya di kek juga begitu, paling nyakap itu kan. Ya kan modelnya gitu. Bahaya ini. Tapi kan gini, nah yang paling penting sekarang bagaimana kita keluar dari kemelut yang ini kan, ini yang harus semua aspek harus kita hitung, sehingga jangan sampai kita membangun dampaknya jangka panjang kita kehilangan momentum semua. Ada kata keberlanjutan. Itulah makanya saya bilang pentahelik tadi, pemerintah hadir, para pemikir, akademisi, dia yang membuat konsep-konsep riset, konsep inovasi. Tidak cukup dengan konsep. Siapa yang pelaksananya? Tidak mungkin para profesor suruh nyangkul kan? Iya betul juga. Pasti kalau disuruh nyangkul lupa deh mikirnya. Pasti konsep ini dilaksanakan oleh para petani, komunitas. Ini kan nih? Iya. Baru terjadi. Dan yang menarik sekarang ada kolaborasi ini. Ya kolaborasi. Yang ketiga, siapa yang mendorong ini? Ya profesornya belum tentu punya uang kan? Iya sih. Ya bisnis lah. Iya, dan ada pegunawan. Ini ada pegunawan. Yang ketiga, biar ini diedukasi gimana? Siapa yang mengedukasi? Ya ada kelompok civil society, ya media, NGO. Ya banyak lah kan? Kita bikin bagian hura-hura aja. Bagian hura-hura. Itu. Karena ini jadi. Tapi kalau nggak dihura-hurakan nggak jadi nih. Nggak jadi barang. Nah, itulah. Semua potensi ini harus kita bangun komprehensif. Nah, pola pikir riset itu begitu. Dia punya data informasi yang valid, dia menggali nilai-nilai, ada kebaharuan, ada akselerasi kan? Dan ada hasil. Ada kolaborasi dan modal dan sebagainya. Itu konsepnya sebenarnya Brida itu begitu. Makanya kalau dulunya Brida ini belum punya roadmap, belum turun. Nah, sekarang ini Pak Gubernur tuh riset dan inovasi yang implementatif. Yang jadi solusi dia. Jangan riset tumpang sari itu ya? Iya. Itu harus dia. Yang kemarin dinilai Kemendagri. Dia layanan publik juga gitu. Intinya, sekarang semua sektor tuh harus berinovasi. Karena kompleksitas masalah kita ini berat. Tantangan kehidupan kita nih, Ini tadi pada keyakinan ini betul itu konsep semua agama itu kalau kita yakin tentang suatu dia akan jadi betul. Awali dari keyakinan. Saya yakin ini akan berbuah, dia akan berbuah. Tanaman itu juga butuh kasih sayang dari hati nurani. Coba jarang dijenguk itu mau berbuah tanaman. Nah itulah kira-kira yakin harus. Ya siap. Terus ada tantangan. Ada tantangan kurma ini. Apa tantangannya? Kurma baru akan berproduksi beneran kan 5 tahun, 5 tahun tanam. Nah, sementara 5 tahun ini lahan milik masyarakat ini kalau cuma kurma saja kan keroncongan tuh perutnya warga. Akhirnya ketemulah dengan Tumpang Sari, Pak Gunawan yang memberikan solusi di antara kurma dengan kurma bisa ditanami kacang sancaici. Awalnya saya ragu, yang sepakat tuh Ustadz Suharman dengan Pak Gun.
Karena judulnya kan kacang. Dalam kepala saya kacang kayak kacang tanah, sekali 4 bulan harus nyangkul kan? Akhirnya setelah Pak Gun kesini, ternyata kacang ini beda. Dengan kacang tanah, tanam 1 kali, tanam sekarang, 15 tahun lagi baru ganti. Tanam ulang dan tiap bulan panen. Untuk selanjutnya yang lebih paham soal kacang mengacang urusannya Mas Gunawan. Makanya tadi saya mau tanya beliau, diam sejam kita ngomong, Pak Gun masih diam. Ya, Pak Gun, ini salah satu inovasi lah Pak D. Ya, Tumpang Sari. Kemudian tadi sudah keren sekali bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana konsep dengan nyakap tadi itu, dan ada inovasi, kemudian ada Tumpang Sari. Ini gimana konsepnya Tumpang Sari ini? Jadi memang sebetulnya awalnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya untuk PT Uku Adatu Nusantara. Asosiasi Uku Adatu Nusantara dengan Wak Dola dan Pak Ustadz. Bagaimana beliau berjuang dari 2016 sampai 10 tahun itu bukan hal yang mudah buat kita ya. Udah 10 tahun ya? Ya, 2015. Hingga akhirnya semua terjawab di saat ini kan. Sementara kami di Sancaici baru dimulai kemarin penanaman di 2022. Ya, seperti tadi Pak Kadis bilang, sebetulnya kan NTB ini kan lahan pertaniannya sangat luas banget. Luas sekali NTB ini. Sementara lahan kering itu juga banyak yang tidur lah istilahnya. Tanah itu tidak produktif, tidak dipakai gitu ya Pak Kadis ya. Nggak dimanfaatin lah, karena memang petani juga kan bingung menanam apa nih kan yang sekiranya bisa menambah penghasilan buat dia. Akhirnya saya coba untuk menanam Sancaici, saya berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait di wilayah kami, termasuk dengan kelompok-kelompok tani, membina mereka untuk melakukan penanam Sancaici. Nah, singkat cerita, kami mencoba mencari partner bisnis untuk mengembangkan Sancaici ini. Akhirnya alhamdulillah ketemulah dengan PT Uku Adatu. Kita saling berkolaborasi bisnis karena saya meyakini bahwa setiap bisnis apapun yang kita jalani dengan cara sistem kolaborasi itu akan lebih meningkatkan perusahaan kami. Akhirnya ya kita kerjasama dengan asosiasi ini. Kemudian saya lihat, wah luar biasa kan Sancaici kan. Dan sementara Sancaici kan tanaman tahunan yang umurnya panjang. Nah, sementara masuk masa panen itu kan butuh waktu sampai 5-6 tahun gitu ya Pak ya? Kurma. Untuk menutupi kebutuhan petani untuk menunggu sampai kurma itu panen, ya kita coba berkolaborasi dengan menanam Sancaici di sela pohon kurma. Pohon kurma. Seperti itu. Itu bisa berbuah tiap bulan, ya, tiap tahun? Ketika petani mulai nanam itu, nanti di umur 7 bulan, petani sudah mulai menikmati hasil panen. Yang kacangnya Sancaici ini. Dan panenannya ini akan berlangsung terus lamanya sampai sekitar 10-20 tahun. Kemarin saya belum sempat lihat kacangnya kemarin pas berkunjung ke lapangan itu dia di sela-sela itu. Ya, jadi pohonnya berapa? Di antara pohon kurma itu kan masih ada sela itu bisa ditanamin. 7 meter kalau nggak salah itu. Ya, selanya kurma ya. 10 ya. Ya, 10. Nah, di situ bisa ditanamin dengan kacang Tumpang Sari, dia kan merambat di atas. Jadi begitu ditanam dia tempat terakhir kita kunjungi itu kan kacang itu. Iya, saya belum sempat lihat. Ada itu. Ada di lokasi yang kemarin. Nah, terus konsepnya. Jadi begitu dia ditanam dia butuh rambatan. Nah, di umur 7 bulan dia pasti udah panen. Dan itu tidak mengganggu kurma di sebelahnya. Iya. Ini sudah berjalan sejak 2022, sudah panen. Ya, sudah panen. Ini hasilnya produk. Ini hasilnya ada produk. Turunannya sudah ada. Awalnya itu kan kita nggak fokus di produk. Kita kan sebelum saya merintis untuk penanaman panen di NTB ini kan saya belajar dulu nih sama teman-teman di Jawa Barat dan Jawa Tengah kan. Saya mau cari komoditi apa sih yang bisa membantu ekonomi masyarakat yang sifatnya berkelanjutan gitu. Akhirnya saya ketemu Sancaici, saya coba untuk belajar, saya coba demplot. Akhirnya saya juga ketemu dengan beberapa buyer dari luar negeri yang bisa berkontrak dengan kami. Yang untuk kacangnya? Ya, untuk minyaknya. Nah, akhirnya kami berkontrak bersepakat untuk penanaman di 5.000 hektar dan mereka siap untuk menampung pembelian minyak Sancaici Oil ini. Ini dimanfaatkan untuk apa? Ya, jadi ini kalau minyak Sancaici ini memang luar biasa. Kandungan omega 369-nya itu 17 kali lipat dari ikan salmon. Artinya ketika ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak itu bisa membantu kecerdasannya lebih meningkat. Jadi untuk Indonesia emas. Ya, bisa tugas sama MBG aja itu. Diciptakan Indonesia emas untuk mengurangi stunting dan
Ya untuk program pemerintah yang makan gizi gratis mungkin cocok saya rasa. Dengan ini. MBG dah. MBG. Jadi produksinya udah bagaimana? Ya, kami sudah berapa memproduksi, kebetulan kalau kantor kami kan ada di Dompu. Oh gitu. Ada pabriknya sana. Kita ada pabriknya dan gudang ada di sana. Dan kita sudah produksi, tapi untuk skala ekspor kita belum memenuhi. Karena kan kalau ekspor itu kita harus ada kontinuitasnya setiap bulan. Nah, itu yang lokasi panen kita yang belum cukupi. Ini berarti masih nanam untuk olah di sini ya? Jadi untuk nanam akhirnya dengan stok yang ada di gudang akhirnya kita proses lah untuk menjadikan produk UMKM. Dan alhamdulillah sekarang kami itu juga salah satu binaan dari PT Pertamina untuk produk UMKM. Ini minyak itu untuk dimasak? Jadi minyak ini dikonsumsi langsung. Diminum. Dikonsumsi langsung dan ada juga dalam bentuk kapsul. Nah, untuk anak-anak dari anak-anak bisa dibuka. Buka aja. Biar lihat kapsul jadi pejantan. Iya. Kalau anak-anak. Nah ini best seller nih di NTB. Karena banyak sekali orang tua yang beli untuk dikasih ke anaknya yang lagi nyantren buat hafal Al-Quran kan. Ini kapsulnya. Ini bisa dikonsumsi langsung. Minum yuk. Bisa minum loh. Nanti Anda pintar betul itu. Ya, ini luar biasa. Kandungan omega yang terbaik. Karena memang kalau ikan itu kan populasinya akan lebih populasi sama-sama satu. Sama-sama satu. Pakai air dong. Pakai air buat makannya. Sama-sama satu. Jangan pakai kopi lah. Nah, kita juga Mas Abdi airnya sekali. Silakan. Ya. Ambil Coba cicipi sachet Chioyo dalam bentuk kapsul. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sudah ingatannya tuh kuat. Oh gitu. Ya. Semua diingat kan? Enggak kuat yang lain ini. Mana? Untuk mencegah demensia. Ya. Orang tua ini kan? Iya. Ini minyaknya ya. Ya, ini. Bisa untuk dimasak atau Bisa untuk masak. Bisa, dia, ya, tapi kan rugi. Karena Ini kan mengandung omega 3, 6, 9. Langsung dikonsumsi. Dijadikan minyak goreng, Rugi kita. tekor badan. Kecuali mungkin untuk nyampur Siap. makanan. makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lupa baca bismillah. Itu dia. Coba kita coba bismillah. Enggak pahit kok. Enak kok. Aduh, langsung ingat sih deh tuh. Di beberapa negara ini memang sudah dijadikan sudah masuk di program stunting, Pak. Nanti ingat sudah tuh mantan pacar diingat. Semua yang diingat. Jangan sampai utangnya diingat. Yang sempat gas, yang nggak bisa oleh kapsul Sancaichi ini. Kalau saya yang saya minum terus rambut saya jadi hitam, nggak mau dia, tetap putih dia. Oh gitu. Tapi sifatnya tambah muda. Oh, kalau sifatnya 17 tahun. Di beberapa negara sebetulnya sudah dijadikan sebagai stunting. Kalau ini juga yang ini dari hasil panen kacang seperti ini kita jadikan kacang cemilan. Kalau ini udah seperti apa? Maksudnya Makan aja coba, Mbak. Ini maksudnya mentah atau? Ini udah di roasting. Coba dicicip. Coba saya lihat. Oh iya, ini udah di roasting, bisa dicicip. Ini beda sama lagi. isinya. Sama isinya. Cuman ini yang buat di sampel yang bisa kita cicipin. Jadi kacangnya itu kalau kita roasting jadi cemilan, nah mentahnya kalau kita proses itu jadi minyak Sancaichi oil. Oh gitu. Tapi produk utamanya minyak. Produk utamanya minyak. Itu Pasarnya untuk minyaknya sampai mana aja? ya kan ini untuk kecantikan juga tuh. Ya. Yang satunya Serum itu. yang serum. Serum. Yang ini serumnya. Karena memang Sancaichi ini kan punya kandungan vitamin A dan E-nya sangat tinggi. Banyak sekali. Jadi kalau secara herbal mau perbaiki Pasar minyaknya sampai luar negeri. kebetulan sih alhamdulillah kemarin waktu kita ikut festival di Abu Dhabi ya Pak ya. Dari KBRI minta di sampel untuk serum. Mungkin mereka mau dikasih ke tamu-tamu mungkin. Kalau serum kita belum luas juga karena memang kita fokusnya di Sancaichi oil. Sebetulnya permintaan luar negeri sudah ada ke Pak Gunawan. Yang jadi persoalan jumlah produksi populasi penanamannya yang kan masih jauh. Masih jauh. Nanti berida kita tunggu teknologinya ketika sekali tanam bisa berbuah banyak. Kan di Jepang kan gitu, Pak. Ya. Pertanian, agrikultur tapi dengan teknologi bisnis mangkanya bisa besar-besar gitu. Kalau ini kan sudah dijadikan program oleh BRIN dan Kementerian Pertanian pusat, termasuk kita kerjasama ini menjadi superfood. Superfood, sehingga nanti pengembangannya ya tentu dengan teknologi. Sekarang ini mungkin sosialisasi, edukasi pada petani itu yang penting. Untuk mendorong petani menanam. Nah itu yang kedua masalah harga mungkin juga. Kan ini kalau pasarnya bagus,
mungkin nilai ekonominya bisa ditingkatkan. Sementara ini kan kemarin ini dipakai tanaman tumpang sari, tanaman sela lah kira-kira begitu kan. Iya. Tapi sebenarnya ini mempunyai prospek yang bagus. Dia punya lahan sendiri sebenarnya. Bisa. Kalau ada lahan, ini kan lahan kering juga. Ya. Oh, lahan kering. Tempatnya. Oh, kering. Enggak saling ini ya? Enggak. Kurma sama ini enggak saling makan? Enggak, lahan kering juga. Kalau ada di daerah satu lahan enggak cocok kurma, ini masih cocok. Nah, proses pelakuannya pun mirip. Nah, mungkin nanti kalau udah banyak, program industri turunannya juga penting dipikirkan. Jangan hanya mahan mentah begini. Showroom kayak gitu. Kurma, tumpang sari pakai ini, jadi petani merasa tidak lelah nunggu 5 tahun. Iya, tidak capek. Lumayan. Tidak semua orang sesabar. Tidak semua orang sesabar. Ini kan masalah kebutuhan. Masalah kebutuhan ekonomi. Dasar beras, ya. Berbagai aspek butuh kebutuhan. Yang ujung-ujungnya semua membutuhkan duit kan? Ekonomi ini penting. Sekolah butuh duit. Iya. Berobat butuh duit. Semua butuh duit. Semua butuh duit. Kami juga butuh duit. Ya, artinya begitu. Sehingga ini harus dipikirkan. Kalau kita mengajak masyarakat, memfasilitasi, pikirkan juga keberlangsungan hidupnya gitu loh. Iya. Kalau ini butuh modelnya waktu sampai sekian tahun, meskipun prospeknya bagus, bagi masyarakat kecil dia harus punya penghasilan. Kalau nggak digaji ada pendapatan. Ya kalau digaji selamanya kan jadi dia tergantung kan. Nah kalau ini kan dia bisa berpenghasilan, mengembangkan sendiri. Ini sudah dijalankan di beberapa lokasi, Pak. Ini wilayah Nusa Tenggara Barat di beberapa lokasi sudah banyak kita. Sudah banyak. Kalau kita di Lombok Utara, yang sama kurma maksudnya. Yang sama kurma itu ada sekitar 3 hektaran. Enggak, baru di Lombok Utara kalau sama kurma. Di Lombok Dombu Utara. itu mandiri nih. Kalau yang di tempat lain, di Dombu 100 hektar ya? Ya, kurang lebih. 100 hektar ya sana. Kemarin Nah sekarang mulai di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah mulai. Udah mulai. Nah ini kita akan kembangkan di 6 kabupaten kota. Kalau saya lihat ininya kan di 6 kabupaten ya. Terutama di Pulau Sumbawa kemarin saya dalam pertemuan dengan teman-teman Berida Kabupaten itu udah bicara tentang mana tanaman adaptif. Apakah kacang sancaici, apakah coklat? Kalau pohon kurma hanya di KLU dikembangkan Pak atau ya, di kita maunya ke ini. 10 Lombok. Rencananya memang yang lebih tepat kan kalau hasil tadi penjelasan teknis di geografi kan. Itu sampai NTT kan boleh. NTT. Nah, yang penting sekarang kita sudah punya berdasarkan Wallace Line ya, Wallace Line itu. Sekarang NTB kan sudah punya varietas. Kalau orang butuh varietas itu kumari, dia harus bayar ke kita kumari, dong. Ayo ke sini. Kemari. Bagus nama. Kemari. Kurmarinjani kan? Kumari kayak nama India nih. Itu kan kumarinya ini. Nah, ini yang sekarang ini yang penting. Makanya pemerintah itu bagaimana fasilitasi bibit. Nyuruh orang nanam bibit nggak ada. Teknologi tidak disiapkan. Itu karena kultur jaringan itu. Nah, mulai tahun inilah saya dengan BRIN itu sebagai stimulus, kira-kira begitu. Itu kayak gimana sih kultur jaringan itu maksudnya? Ya kan dari tanaman yang sudah ada yang berbuah itu yang diambil jaringannya, dikembangkan jadi bibit. Sehingga ada kepastian. Kepastian dari situ ya. Cloning dia, di cloning. Kayak pisang itulah bisa anunya sudah Berida sudah memfasilitasi itu. Ya tahun ini mulai dengan para profesor-profesor. Ya dengan BRIN. Kan profesor jangan disuruh nyangkal, Pak. Artinya gitu. Artinya itulah. Kalau ini dengan ahli BRIN kemarin saya udah meeting Zoom dengan mereka. Seperti apa konsepnya. Saya juga sudah ahli-ahlinya itu kan. Kalau saya kan enggak mampu lah itu. Saya paling mengorkestrasi saja. Orkestrasi. Nah, di tahun di semua bidang, bahaya nanti. Nanti di tahun 2026 ini ya kalau kita lanjutkan sehingga nanti ini lebih cepat. Keren dengan kita mendorong petani itu ya kemarin sudah dilakukan pelatihan kan? Nah, di bulan depan ini pelatihan lagi. Kalau bisa ada riset yang bagaimana kurma berbuah 2 tahun sekali kan? Kalau di kita karena dia ini kumari ini dia berbuah sepanjang tahun, tak ada musimnya. Berbeda dengan Timur Tengah.
Oh gitu. Ya, ini yang spesifiknya kita ini. Nah, ini karena iklim kita itu beda. Masa bulan ini masih ada yang berbunga tuh? Iya, makanya kemarin jangan-jangan ditempel sama wadah. Kenapa yang lain tidak berbeda? Karena memang kita punya tadi iklim yang berbeda dengan Timur Tengah. Tahu di garis Wallace itu kan, yang kedua tekanan angin. Enggak ngalahin, enggak ngalahin, mengisi kosongan. Maksudnya gimana? Berbuah sepanjang tahun. Jadi iya, artinya dia berkelanjutan aja nih. Kalau di Timur Tengah kan musimnya ya. Ini enggak kita. Kayak saja Eci, terus-terusan panen. Enggak ada waktu berhentinya. Enggak, oke, kemarin waktu ke lapangan kok cuma satu, jangan-jangan Pak Daulah tempelin kita. Enggak, yang sebelah sana kan sedang berbunga. Berbunga juga. Yang di tempat lain juga ada tuh. Makanya belum musimnya kok berbuah itu. Makanya saya pertanyaan juga kemarin. Jadi gimana? Jadi gini, tanaman kurma itu sebetulnya kalau di negara-negara produsen kurma yang iklimnya subtropis, itu berbuah 1 kali 1 tahun. Iya. Kenapa? Karena mereka punya 4 musim. Musim panas, dingin, semi, gugur. Di saat musim dingin, semua tanaman, semua hewan akan dormansi, akan istirahat. Ya. Nah, sehingga mereka mengeluarkan bunganya itu di saat musim semi. Musim semi. Setelah musim dingin kan. Nah, makanya jadi 1 kali 1 tahun. Sedangkan kita cuma punya 2 musim. Hujan dan kemarau. Nah, karena tidak ada musim dingin, maka kurma di kita berbuah lebatnya, panen rayanya tetap 1 kali 1 tahun. Setelah panen raya paling istirahatnya 1 atau 2 bulan, nongol lagi manggarnya, tapi tidak semua pohon. Tidak semua pohon. Tidak Kayak kemarin itu. Ya, tidak semuanya. Jadi bergiliran mereka, kadang ini 8 pohon. Tapi tidak pernah kosong buah kurma di sepanjang daerah kita. Tetap ada buah kurmanya. Berarti perlu digas lagi risetnya Pak Gede. Kan kita kalau di tanaman lain kan sudah ditemukan teknologi mendorong untuk pembuahan di luar musim. Ada teknologinya. Ada tuh. Kemungkinan kurma akan begitu. Ya. Nah, inilah yang para stakeholder terkait kita minta mulai tanahnya dulu, bagaimana air tanah di bawahnya, semua di bagaimana kandungan tanahnya nih, tekanan anginnya gimana. Kapan kita harus menerapkan teknologi tadi yang mendorong pembuahan di luar musim. Kan itu. Keren. Ini panjang ceritanya. Panjang sekali. Sehingga butuh proses. Samping proses, kalau proses itu bisa jalan, ada komitmen. Siap. Ada komitmen dari pemerintah daerah yang semua pihak harus berkomitmen. KLU juga kan. Jangan patah semangat, belum apa-apa dah hilang kan. Kita harus belajar dari itu. Suarman. Yakin dulu. Yakin. Tidak apa-apa di awal dianggap gila. Tapi karena dunia ini butuh orang gila. Gila dalam artian yang positif. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Wak Daulah, sama-sama. Bang Gunawan, Pak Kaban, dan Pak Ustadz. Keren. Kayaknya kita harus lanjutkan di sesi offline ini. Iya. Ini nggak cukup kalau di podcast ya terbatas. Iya, terlalu panjang jadi. Dan kita suatu saat ngobrol-ngobrol di kebun lagi. Ya, itu. Jadi kalau soal Pak Marketing, soal permintaan pasar bisa langsung ke Pak Nasli, karena beliau yang menerima langsung ke Abu Dhabi. Karena tidak dapat jatah tempat duduk. Pak Nasli ada di sini harusnya. Siap. Makasih sekali lagi. Cukup banyak yang sudah kita obrolkan, tapi saya rasa masih kurang. Masih banyak pertanyaan saya, bagaimana penanaman kurma. Saya nanti sama Pak Kades satu sesi lagi kita di lokasi kayaknya bagaimana sih nanam kurma ini, kan orang penasaran tuh. Kenapa saatnya ditaruh di bawahnya? Kita jadwalkan di podcast berikutnya. Nanti di waktu pelatihan Pak, suruh dia. Boleh. Siap. Pembukaan di waktu praktek kan ada namanya pelatihan budidaya kurma. Oke, siap. Itu petani yang mengikuti sehingga dia mengikuti tidak sekedar nanam, dia sudah punya ilmunya. Siap. Itu. Oke, nanti dan itu kita ke situ. Karena viral, Kemenaker yang turun. Iya. Nah, Kemenaker berikan dana kita. Oke, siap. Untuk pelatihan ini.
Kebetulan juga saya mantan Kadisnaker. Sehingga saya dihubungi gitu loh. Oke, Pak Kadis, kalau kita terus ini nggak selesai gitu. Ya. Baik sekali, ini sesuatu yang membuat kita bergairah. Ya. Apalagi sudah makan kurma hijau, tambah bergairah. Makasih Tribuners, itu dia perbincangan saya dengan Wadolah, Bang Gunawan, dan Pak Kaban, dan Ustadz Suharman. Semoga ikhtiar yang dimulai ini nanti ke depan bisa membuahkan hasil dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat NTB. NTB makin mendunia. Mana pesan sponsor Pak Kadis? NTB makin mendunia. Baik Tribuners, itu dia. Kita jumpa lagi di acara Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan untuk Inspirasi closing ya? Selanjutnya. Boleh closing. Nah, jadi meskipun saya sudah tutup. Nah, jadi closingnya kita tentunya ini sangat luar biasa. Kami terima kasih kepada Tribun, kepada Pak Kaban terutama sekali, dan yang lainnya. Tentunya prinsip yang kita utamakan di sini sesuai dengan moto kita adalah lestari alamku, sejahtera rakyatku. Maka untuk menunjang itu semua adalah perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dunia akhirat berbekas. Itu prinsip utama dalam konsep. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud, NTB makmur dan mendunia, Pak ya. Oke. Adalah closing statementnya. Hidup cuma satu kali. Manfaatkan hidup untuk bermanfaat bagi sesama. Wah, biasa. Makasih, Bang Gunawan. Sesuai dengan visi misi perusahaan, kami berharap di kemudian hari nanti kami bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di NTB dan bisa menjadikan NTB mendunia melalui Sancaici dan kurmanya. Oke, makasih. Terakhir, kalau saya ya ini kan kita sudah berjalan, hidup adalah perjalanan. Apa yang kita lalui selama ini pengalaman, pengetahuan, modal kita untuk menjalani perjalanan selanjutnya. Kurma kacang Sancaici ini mari kita kembangkan terus sehingga NTB makmur mendunia. NTB makmur dunia. Wah, gongnya di situ. Terima kasih semuanya. Itu dia. Kita jumpa lagi di acara Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi atau trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dimakan.